aja Pak Fauji. Ada itu Pak Yudi, siap insya Allah. Terus nggak usah nyanyi Indonesia Raya lah. Oh iya. Kebanyakan nanti kelamaan. Bapak Ibu kita mulai ya pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu, marilah kita mulai pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Pasar Minggu, Bapak Suyatno MPD, Ibu Sukarti sebagai bendahara, Bapak Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan operator di sekolah swasta di Pasar Minggu yang saya tidak dapatkan satu persatu. Kita mulai pertama kali, mudah-mudahan kita mulai dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahyudi dari SMP Islam Assalam. Pada Pak Ahyudi, silakan. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Bu Bendahara, serta jajaran pengurus PGRI Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan rekan operator yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi bagian dari amal ibadah kita yang akan menjadi bekal kita di dunia akhir. Kita awali sama-sama dengan baca istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada seluruh pengurus jajaran PGRI, khususnya Pasar Minggu. Lindungilah kami semua, seluruh Bapak Ibu guru yang ada di Pasar Minggu. Sehatkanlah kami, lancarkanlah tugas-tugas kami dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah, Engkau yang Maha menentukan, Engkau yang Maha memberikan. Dengan kerendahan hati dan kelemahan kami, Allah, kiranya Engkau kabulkan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi.
Semoga semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pengarahan dari Ketua PGRI Cabang Pasar Minggu pada Pak Yatno, dipersilakan. Ya, baik. Tolong mic-nya di mute dulu ya, yang enggak ini. Biar suaranya satu aja. Biar semuanya jadi dengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sukarti selaku Bendahara PGRI Cabang Pasar Minggu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Swasta, calon penerima dana hibah, dan Bapak-Bapak semuanya, baik guru maupun teknik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kondisi keadaan yang sangat tidak menentu ini. Kita semoga selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita bersama. Selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih atas kerjasamanya mensukseskan program PGRI dalam rangka pemberian gawe kepada anak-anak yatim dan kaum duafa di Kecamatan Pasar Minggu. Alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah diterimakan semuanya sejumlah 200 gawe, dan anak-anak sudah menerima semuanya, baik yang sudah memberikan donasi maupun yang belum. Mudah-mudahan yang belum, yang akan datang bisa lebih proaktif untuk bisa ikut mensukseskan program PGRI Cabang Pasar Minggu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sangat berharap dalam waktu dekat, mudah-mudahan sih keadaannya sudah normal, sehingga kita bisa melaksanakan konker PGRI Cabang Pasar Minggu. Saya sangat berharap ketika nanti konker, seluruh ranting, baik SD, SMP, SMA, SMK bisa terwakili, supaya bisa memberikan aspirasi program PGRI ke depan. Apa yang mesti kita lakukan kalau enggak, langsung gitu aja nggak apa-apa, mau. Untuk kegiatan PGRI. Jadi dalam berorganisasi, saya sangat berharap tidak hanya menjalin silaturahmi, tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya sangat berharap ini selain silaturahmi adalah sebagai ladang ibadah untuk berbagi kepada semua orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi berorganisasi PGRI ini selain untuk berorganisasi, ini adalah tempat atau wadah untuk kita beribadah, bersedekah, karena dengan melalui bersedekah itu insya Allah kita dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, dan disehatkan badannya. Oleh karena itu sangat-sangat berharap pada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam organisasi PGRI, baik guru maupun teknik, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui organisasi ini yang bisa menjembatani antara kegiatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu semua, yang saya sangat harapkan ketika Bapak Ibu berada dalam satu organisasi,
maka harus ada satu terobosan yang luar biasa sehingga organisasi itu bermanfaat bagi anggota maupun orang-orang yang di luar anggota organisasi itu. Jadi jangan berorganisasi tapi tidak bermanfaat buat orang lain maupun buat diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan. Dan waktu nanti Konker PGRI Cabang Pasar Minggu, saya harapkan semuanya bisa terlibat atau bergabung dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, masalah dana hibah mungkin nggak jauh dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan kuota dari Selatan sudah dikirim. Namun apabila di sekolah Bapak Ibu ada guru yang mutasi atau yang keluar atau tidak menjadi guru lagi atau tendiknya sudah keluar, jangan diganti dulu, ya. Tetap saja yang ada, misalnya gurunya di sekolah Bapak ada 25, tendiknya ada 2, tetap masukkan situ. Walaupun dari 25 itu mungkin misalnya ada yang keluar 2, berarti guru ada 23. Tulis saja 23. Tambah tendik berarti 24, ya. Sehingga ketika nanti kalau kuotanya terpenuhi atau kuotanya kurang, mungkin baru bisa ditambahkan dengan susulan yang baru. Ya. Dan kalau ada guru yang baru belum terdaftar di dalam tahun lalu belum dapat, jangan dimasukkan dulu, ya. Biarkan aja dulu. Nanti kalau memang kuotanya dari Selatan kurang, baru nanti kita ajukan yang berikutnya. Karena berdasarkan tahun lalu Selatan itu masih ada yang di-delete sekitar 822 orang. Apalagi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi COVID, sehingga keuangan pemerintah Pemda DKI mungkin juga akan sedikit terganggu dengan adanya wabah COVID ini. Maka dari itu saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mengkondisikan di sekolah, ya. Kalau ada teman-teman yang nggak dapat atau yang nggak masuk, tolong dikondisikan. Jangan mentang-mentang namanya atau jumlahnya katakanlah 25 tambah tendik 2 berarti 27. Ada tendik yang tidak dapat atau guru yang tidak dapat. Tolong disikapi dengan baik, dengan bijak, sebagaimana supaya ini bisa dinikmati bersama-sama. Ya, jadi jangan terus, kamu kan nggak dapat, kamu kan nggak ada namanya. Ya, jangan seperti itu. Ambil satu jalan tengah yang terbaik supaya teman-teman yang namanya tidak ada tetap juga bisa menikmati dana hibah ini. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong diatur sebagaimana mungkin, sebijaksana mungkin. Dia tiba-tiba ngasih lu tuh gimana gak? Supaya gitu, teman-teman juga bisa menikmati bersama. Jangan sampai timbul kecemburuan sosial satu sama lain. Ya, toh ini juga Bapak Ibu juga harus menyadari bahwa keuangan Pemda DKI saya juga tidak tahu persis, tapi kita bisa merasakan bahwa dengan terjadinya wabah COVID-19 ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saya sangat berharapkan bisa lebih bijak, lebih sabar, lebih memahami keadaan sehingga teman-teman tidak terjadi timbul permasalahan di sekolah masing-masing. Kalau nanti sampai timbul permasalahan masing-masing dan mencuat, ya, ada kemungkinan ini akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Kita berharap mau dapat tapi malah nggak dapat, maka akhirnya nanti karena uangannya terbatas akhirnya dihapus, kan gitu, ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah atau sekolah swasta lebih bijak menyikapi kondisi seperti ini supaya jangan timbul permasalahan di sekolah masing-masing. Ya, bagaimana sebaiknya meredam gejolak yang ada di sekolah, bagaimana menyikapinya supaya teman-teman semua juga bisa menikmati. Ya, oleh karena itu saya sangat berharap Bapak Ibu lebih bijak dalam memberikan
ketentuan di sekolah buat teman-teman guru di sekolah masing-masing. Jadi kuotanya sudah ditentukan. Sekian ribu orang. Dan kalaupun ada yang mutasi, katakan nanti diberi penjelasan mutasi keluar. Sehingga ketika nanti kuotanya berkurang, bisa kemungkinan diusulkan kembali, ditambah gitu. Daripada nanti kita usulkan sekian tapi malah di delete, nanti malah kecewa teman-teman kita yang kita usulkan. Ya, baiknya kita menyusul saja sambil menunggu informasi selanjutnya bagaimana, apakah bisa diusulkan kembali atau tidak. Kalaupun tidak, yaitu tadi saya berharap sangat Bapak Ibu bisa berlaku bijak. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi dana hibah ini, karena memang akan menjadi masalah kalau Bapak Ibu tidak bisa berlaku bijak dan adil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa bijak dan adil kepada seluruh karyawan atau guru tendik di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Saya kira untuk sementara itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini secara teknis nanti Pak Fauzi akan memberikan penjelasannya bagaimana teknis pengumpulan datanya, apakah seperti tahun lalu atau bagaimana, nanti Pak Fauzi yang akan menjelaskan. Untuk sementara itu dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Fauzi, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut ke Bu Karti, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Karti sebelum penjelasan teknis dari saya, Bu Karti. Ya, Bu Karti, silakan. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi intinya belum, saya dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Suyatno MPD, Ketua PGRI Cabang Pasar Minggu, kemudian Bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan sosialisasi secara virtual ini. Mohon izin dari saya mungkin tidak banyak, hanya mungkin sedikit informasi yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada saya. Jadi saya Bu Sukarti, Bendahara PGRI Cabang Pasar Minggu, periode sebelum ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sedikit informasi dari saya terkait, karena saya bendahara terkait dengan keuangan Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya informasikan bahwa Bapak dan Ibu banyak yang bertanya-tanya. Uang 10.000 itu kemana dan bagaimana? Lebih mahal Bu, sewanya lebih mahal. Bagaimana? Ya, saya lanjutkan. Ada 10.000 itu Bapak Ibu saya jelaskan bahwa iuran anggota bagus Bu lapangannya. Pak Fauzi mungkin bisa tertata gitu ya. Sudah Bu. Baik, Bapak dan Ibu, saya hanya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan iuran dari anggota yang 10.000. Jadi 10.000 Ibu itu dengan rincian dari anggota 10.000, kemudian 2.000 itu untuk ranting. Ranting itu yang mana? Kalau di SD itu adalah per wilayah Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau untuk TK itu IGTK. Sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK, ranting itu adalah tiap sekolah. Sehingga dari 10.000 itu, di ranting 2.000, kemudian 8.000 itu setor ke saya. Kemudian nanti saya akan setor lagi ke kota 4.000. Jadi yang dikelola di cabang itu adalah 4.000. Ya, nah itu. Karena kemarin masih banyak yang setor ke saya, ada yang 10.000. Banyak yang 10.000 sehingga saya kembalikan seperti itu. Jadi sini pada kesempatan ini sekali lagi Bapak dan Ibu setor ke cabang itu Rp8.000 ya, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB ya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian di 2020 saya informasikan Bapak dan Ibu yang sudah masuk di saya itu sebentar.
Kemarin di tahun 2000, mungkin nanti bisa klarifikasi, itu dari TK jumlah sekolahnya adalah 43, kemudian lunas bayar semua, alhamdulillah, terima kasih untuk TK. Kemudian untuk SD jumlah sekolah, ini swasta ya Bapak Ibu yang penerima dana hibah, SD 23, kemudian yang sudah lunas 18, belum melunasi iuran 5 sekolah. Kemudian SMP 16 sekolah, yang sudah lunas 12 sekolah, belum 2 sekolah, kemudian sama sekali belum kontribusi iuran 2 sekolah. Kemudian untuk SMA ada 7 sekolah, 5 sekolah lunas, 2 belum. SMK itu jumlahnya 12 sekolah, lunas 10, 2 sekolah belum. Kemudian PLB 4 sekolah, sudah lunas semua. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu kondisi keuangan untuk 2020 Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon partisipasinya. Kalau misalnya secara rinci saya nggak bisa share screen Pak Fauzi ya, atau nggak perlu ya? Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon bagi yang belum, karena sampai saat ini untuk 2020 saya masih menerima Bapak dan Ibu ya. Kemudian peruntukannya antaranya adalah untuk kegiatan PGRI yang 2020 yang sudah kita laksanakan adalah kemarin HUT PGRI. Dari HUT PGRI itu kita memberikan gawe seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Bapak Ketua. Kemudian saya informasi kepada Bapak Ibu bahwa kemarin penggalangan dana sosial itu dari ranting-ranting dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB itu, dan ditambah lagi donatur-donatur 177 juta 31 di belakang. Ya. Kemudian selebihnya kita menggunakan uang kas, Bapak dan Ibu ya. Itu. Jadi peruntukan seperti itu. Kemudian kita memberikan juga tali kasih itu 1 juta rupiah. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, apabila ada anggota PGRI yang meninggal dunia, memberikan informasi kepada saya. Walaupun tidak banyak, ya inilah kemampuan kita. Ini adalah dari kita untuk kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada informasi kan saya tidak tahu. Seperti kemarin misalkan sudah ada beberapa sekolah yang susah. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi mau diinformasikan. Jadi dari saya itu saja Pak Fauzi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nanti ada sesi tanya jawab. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Karti. Ya, mungkin lanjut ya ke saya penjelasan tentang teknis dana hibah. Tapi sebelumnya saya nanya ke Bu Karti dulu. Tempatnya di tempat Bu Karti, insya Allah siap ya Bu Karti ya? Siap, insya Allah siap. Terima kasih Bu Karti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita cermati surat yang dari PGRI Provinsi tentang pedoman penyaluran dana hibah. Kita langsung ke poin yang pendahuluan, tidak usah. Di sini di syarat umum ya, kemarin ada yang nanya harus S1. Sedangkan di sini persyaratannya diutamakan diutamakan terdaftar dalam Dapodik. Jadi kalau ada yang nggak terdaftar, misalnya satu sekolah kuotanya 33, terus ada 34, tetap yang diutamakan yang terdaftar di Dapodik.
Sama juga kayak yang diutamakan S1. Kalau di sekolah itu kuotanya lebih dan ada yang tidak S1 bisa diajukan. Jadi diutamakan. Terus pendik juga sama, enggak kodik. Syarat khususnya nanti diserahkan ke PGRI cabang format 1. Jadi Bapak Ibu kan di pedoman penyaluran ini ada POM 1, POM 2, dan SPTJM. Jadi untuk tahun ini bukan hasil downloadan dari web PGRI, tapi hasil ketik manual. Yang format contohnya ada di lampiran. Nanti di lampirannya sama ada tanda tangan kepala sekolah dan juga di sebelah kirinya ada tanda tangan ketua cabang Pasar Minggu. Jadi sebelum diupload harus di tanda tangan ketua cabang. Sama begitu juga format 2. Harus ada tanda tangan kepala cabang. Terus surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya SPTJM karena sekarang sudah 2021. Jadi materainya yang 10.000. Kalau misalnya nggak ada yang 10.000, yang materai 6.000 jadi 2. Ditempel 2 di SPTJM. Sama ada lampiran fotokopi buku rekening. Diupayakan penyakit tahun-tahun sebelumnya, yaitu banyak rekening yang tidak aktif atau sudah mati. Jadi saya dari sekarang sudah menyarankan, mewanti-wanti pada Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengingatkan kepada karyawan dan gurunya untuk mengecek rekeningnya apakah masih aktif atau sudah mati. Kalau misalnya saldonya kurang dikit, kapan ya disuntik dana baru 50.000 apa 100.000 karena lumayan juga itunya. Mungkinan antara bulan Maret akhir atau April cairnya. Karena buat tahun ini kita keluarnya per triwulan, jadi 4 termin. 4 termin Bapak Ibu. Jadi jatuhnya 3 bulan per 3 bulan. Pak Tuhu dimatiin dulu Pak. Pak Tuhu ya, buat suaranya silakan dulu biar yang jelas. Jadi nanti dikirimkan ke kami tim verifikasi pertama form 1 yang hasil ketikan manual yang contohnya ada di lampiran pedoman penyaluran dana hibah, terus form 2 di mana ketika sudah saya selesai verifikasi berdasarkan data kuota yang sudah dikirimkan oleh tim kota dan datanya sudah ada. Jadi kuotanya itu sudah ditentukan per sekolah, guru berapa, pendik berapa, jumlah totalnya berapa. Dan saya untuk verifikasi mengacu dari data tersebut. Ketika datanya berlebih, akan saya kembalikan form 1 dan form 2-nya untuk diperbaiki. Terus, jadi setelah saya verifikasi, ditandatangani langsung oleh Ketua Cabang Pak Yatno. Jadi yang sudah selesai saya verifikasi, Bapak Ibu minta tanda tangan ke Pak Yatno. Setelah semua selesai, sudah ada tanda tangan Pak Yatno, baik form 1, form 2, baru itu diupload. Jadwal uploadnya untuk Jakarta Selatan itu tanggal 24 dan 25 Februari. Di luar tanggal itu untuk Jakarta Selatan nggak bisa untuk mengupload. Yang insya Allah kayaknya udah pada hafal ya, nggak lupa username dan password untuk masuk ke PGRI, web PGRI-nya.
Bapak Ibu dicatat itu tanggal uploadnya tanggal 24-25 Februari, jangan telat. Websitenya dicatat, di copy biar selalu diingat, jangan sampai telat. Lanjut Bang Fauzi. Iya. Di bab 5, penetapan kota. Kota sudah ditentukan ya. Nanti saya share kotanya per sekolah. Jadi kecamatan sudah ada datanya. Data guru berapa, data tendik berapa. Dan itu sekolah mengacu dari data tersebut berdasarkan data tahun 2020. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yatno. Jadi tetap saja disampaikan berdasarkan kota yang 2020. Misalnya seperti contoh sekolah saya, SD Pelita. Kota tahun lalu saya tuh guru 33, tendik 2 di kota yang didapat dari kota. Sedangkan tahun ini saya guru cuma berkurang 2, 31, dan tendik nggak berkurang, malah kurang. Tetap yang disampaikan gurunya 31, tendiknya 2. Jadi ntar yang kelebihan 2 saya catat dan dikumulatifkan, nanti akan dilaporkan. Kemarin saya rapat dengan Pak Bu Murni, Ketua Kota, PGRI Kota. Jadi nanti jatah yang misalnya kumulatif kita di pasar minggu itu, jatah total kuotanya berjumlah 1.619 orang. Sudah termasuk guru dan tendik. Kalau misalnya dikumulatif berdasarkan data yang direkap dari Bapak Ibu, ternyata masih ada data yang masuk baru 1.500 guru dan tendik. Maka kata Bu Murni, sisanya itu akan dikembalikan lagi ke pasar minggu. 100, misalnya 119. Nah, nanti akan kami bersama Pak Yatno mungkin akan berembuk kira-kira sisa itu pembagainya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu, jadi berdasarkan kotanya. Jadi kemungkinan kita mulai untuk pemberkasan hari Selasa besok. Selasa tanggal berapa ya? Tanggal 9, Pak. 9 Februari, Pak. Ya. 9 Februari hari Selasa. Jadwalnya sama seperti kemarin ya. TK jam 8 sampai jam 9. SD jam 9 sampai jam 10. SMP dan SLB jam 10 sampai jam 11. SMK jam 11 sampai jam 12. Di atas jam 12 itu boleh yang ketinggalan. Jadi siapa aja boleh TK, boleh SD, SMP di atas jam 12 sampai jam 2. Nanti jadwalnya akan saya share ya Bapak Ibu. Untuk pengiriman SKTJM, jadi ketika sudah format 1 dan format 2 itu Bapak ketika format 1 format 2 sudah ada tanda tangan ya, tanda tangan Ketua Cabang Pak Yatno. Kalau sudah ada tanda tangan baru Bapak Ibu upload, di-scan dulu terlebih dahulu dengan resolusinya 72 dpi. Formatnya PDF, simpan sebagai PDF. Jadi semua format itu, format 1, format 2, dan SKTJM dijadikan dalam satu file, bentuknya PDF. Terus hasil scan maksimal tidak lebih dari 2 MB. Kalau semua sudah, baru diupload ke web PGRI. Caranya sama seperti tahun lalu.
Ini ada contohnya, Bu, yang di lampiran, contoh format 1. Nanti Bapak Ibu tambahkan di sebelah sini kanannya ada mengetahui ketua cabang Pasar Minggu. Langsung aja ditulis namanya Dr. Andes Suyatno MPD. Nah, ada inian nanti ketika Bapak Ibu upload tanpa adanya tanda tangan cabang, uploadannya akan ditolak dan di-delete. Bisa jadi beresiko. Jadi dipastikan dulu sebelum mengupload sudah kami verifikasi dan sudah ada tanda tangan dari ketua cabang. Mungkin itu tentang pedoman penyaluran. Saya akan share lagi tentang jumlah kuota di sekolah-sekolah Pasar Minggu. Ada mutianya nih, Ini Bapak Ibu ya, kotanya. Jadi sudah tertulis. Kalau nanti akan saya share di grup tentang kota ini ya. Tolong di mute dong admin itu yang bicara-bicara, maaf Pak Fauzi. Yang belakang itu jangan mengganggu dong. Iya nih kita penting semua loh, itu tolong di mute ya. Yang nggak penting bicara nggak penting bicara. Dari host aja, Pak Fauzi dari host aja di mute Pak Fauzi, tolong deh. Iya buat kepentingan kita bersama ya Bapak Ibu. Lagi share screen kebetulan saya hostnya juga. Iya, ini ada kuotanya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca. Nanti akan saya bagikan. Jadi data yang diusulkan oleh Bapak Ibu itu berdasarkan kota yang sudah ada. Ini kota berdasarkan tahun lalu. Nanti kayaknya kelebihan kota ini Pasar Minggu total ini ada tendik gurunya 1387, tendiknya 232. Kemungkinan bakal ada sisa kelebihan kota. Pertama, di kota ini, di kota yang sudah ditetapkan oleh kota, itu masih tercantum yang sudah tutup dan SMK yang sudah tutup. Di SMA Borobudur di sini masih tercantum. Terus SMK Farmasi, SMK Farmasi LPK masih tercantum, padahal dia sudah tutup. Ada kota lebih 11 ditambah SMA Borobudur. Tembus parkiran Albusro bisa nggak? Sampai jalanan itu. Sudah ada 26. Sampai keluar bisa. 26 kota yang kemungkinan kosong bisa. Nanti kita kira-kira ke sana ya, ke masjid ya, musola ya. Yang akan kita bicarakan dengan Pak Yatno, kira-kira kota yang tersisa itu pembagiannya bagaimana? Itu menyusul Bapak Ibu. Terus di kota ini berdasarkan tahun kanan udah keluar gang itu. Bayar deh, macet situ. Berdasarkan kota tahun 2020, jadi tetap tendiknya nggak boleh melebihi yang sudah dikotakan. Walaupun bagi saya juga sangat berat karena banyak teman-teman operator yang itu termasuk yang terdelete di jadi ya mudah-mudahan aja ya berdoa ada kota lebih yang banyak, nanti akan dibicarakan teknisnya seperti apa kalau misalnya ada kota, sisa kota. Jadi untuk pengajuan
POM 1 dan POM 2 tetap mengacu pada tahun 2020. Untuk sisa kuota pasar minggu nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi kami dengan Pak Yatno dan juga kemungkinan diskusi dengan tim kota. Itu Bapak Ibu. Kita untuk lebih itunya mungkin langsung tanya jawab. Nanti saya bagikan jumlah kuotanya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan di grup Pak. Iya, Pak. Pak Fauzi boleh nanya Pak Fauzi? Ya, Pak Wito. Ya, ini kan tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Suyanto, Ketua PGRI Cabang Pasar Minggu, yang terhormat Pak Fauzi, admin, juga Ibu Karti, juga Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan paparan mengenai penerimaan dana hibah untuk tahun ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, itu kan untuk mengajukan dana hibah ini, kuota kita untuk tahun 2021 adalah mengacu pada tahun 2020. Saya lihat tadi yang Pak Fauzi paparkan di SD Yaspordi 3 Pasar Minggu ada 35 guru dan 2 tendik. Artinya yang tahun ini yang nanti hari Selasa juga pemberangkatan. Ada yang bicara ya? Coba yang bicara dulu dong, kita akan dengarkan benar-benar ini. Tolong Bapak dulu bicaranya satu-satu karena ini buat kepentingan kita bersama. Kita akan mendengarkan lebih jelas apa yang disampaikan oleh Pak Suyanto dan Pak Fauzi serta Bu Karti. Tolong Bapak Ibu, ini kepentingan kita bersama buat kita semua. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Pak Fauzi, Pak Yatno, Bu Karti izin Bapak Ibu semua. Jadi artinya nanti tahun ini kita semua sekolah akan mengajukan pemberkasan di hari Selasa itu setelah ditandatangani Pak Suyanto 2 STNJ terus juga format 1 format 2, itu artinya yang akan kita ajukan penerima dana hibah di sekolah-sekolah itu berdasarkan mengacu ke tahun 2020. Seperti yang tadi disampaikan itu di sekolah kami ada 35 dan 2 tenaga tendik. Seperti itu ya Pak Fauzi. Terima kasih. Ya betul Pak Yatno, Pak Wito. Jadi tetap mengacu di data 2020 kemarin. Data terakhir Bapak mengajukan 35 guru dan 32 tendik. Jadi nanti nanti kan ini akan saya beritahu kepada teman-teman semua bahwa untuk tahun 2021 ini penerima dana hibah yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu, itu ada kuotanya 35 untuk guru dan 2 nutendik. Seperti ya Pak, jadi bagi teman-teman nanti di sekolah kami yang belum bisa mendapatkan, nanti nunggu pengumuman lagi selanjutnya apabila nanti kelebihan yang tadi Bapak Fauzi sampaikan ada 100 lebih itu dikembalikan ke pasar minggu, nanti tinggal menunggu instruksi dari Pak Suyanto bagaimana teknis selanjutnya, seperti itu ya Pak. Ya. Kita Baik. tunggu aja Pak Wito. Baik, terima kasih Pak Yatno, Pak Fauzi. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Saya Pak Yatno. Ya, saya mau silakan. tanya boleh? Gantian ya Bu. Dari TKS Korbi 2. Siapa dulu nih? Siapa? Dari TKS Korbi 2. Oke, dari TK Yasporbi, silakan. Bapak, kan kita mengacu pada untuk tendik dan guru dari tahun 2020. Di tahun ini ada yang pensiun bagaimana ya Pak? Dikosongkan aja pensiun, bahwa dia kasih keterangan pensiun. Oh gitu, Gitu, Bu. tidak diikutkan. Jangan diganti dengan data baru. Dia tapi masih dikaryakan lagi sampai Juni nanti gimana Pak? Oh, masih dikaryakan. Ya, kalau masih dikaryakan nggak apa-apa. Gitu aja. Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu saja. Ya, terima Ya, kasih. oke. Assalamualaikum. Salam. Ini Tumi. Ya, lanjut. Pak, tanya Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Yatno Ya. dan Pak Fauzi serta Bu Karti.
Ketua PGRI Cabang Pasar Minggu. Saya mau menanyakan, kebetulan di tempat saya ada guru kami yang sudah masuk PNS. Dan kebetulan juga pada tahun 2020 kemarin yang kita ajukan ada satu orang yang tidak mendapatkan dana hibah. Nah, lantas apakah yang tidak mendapatkan dana hibah itu kita ajukan dan yang PNS kita keluarkan karena memang di Dapodik sudah dikeluarkan juga karena ditarik di sekolah asalnya, di sekolah yang baru. Gimana itu, Pak? Sebaiknya yang udah PNS sudah di delete dulu, jangan dimasukkan. Kalau yang baru jangan dimasukkan juga, tunggu informasi selanjutnya. Kalau kuotanya nanti memang kurang, bisa dimasukkan. Karena nanti kalau data baru, ini kan orang baru nih, gitu loh. Ya, jadi nanti jadi bahan pertanyaan dari kota. Ini kan data baru, ini orang baru ini, gitu. Nah, biarin aja dulu, jangan dimasukkan dulu. Kalau kasih keterangan yang itu udah PNS, gitu. Nanti kalau memang kuotanya kurang, otomatis akan dikembalikan ke pasar minggu. Mana-mana yang belum bisa dimasukkan, mungkin bisa dimasukkan. Gitu. Nanti kalau main masukin aja, tahu-tahu melebihi kuota, malah dicoret. Izin Pak Yatno nambahin. Ya, Pak Waji. Ya, kalau misalnya itu kemungkinan dia namanya sudah diajukan 2020, kemungkinan dia karena ada masalah. Jadi kemungkinan jadi nggak cair, bisa jadi rekeningnya nggak aktif, B. Jadi kalau kasusnya seperti itu, dilihat kuota sekolah. Itu kan kuota berdasarkan tahun 2020. Kalau misalnya kuota dari Almas Dunia itu include termasuk guru yang kemarin karena bermasalah jadi tidak cair, itu nggak masalah. Kecuali misalnya dia, iya. Jadi dilihat kuotanya itu nanti kan udah dibagikan oleh Pak Aris kan tadi ya. Jadi bisa dilihat kuota Almas Dunia termasuk dia yang karena ada bermasalah jumlahnya sesuai itu lanjut. Jadi datanya memang sudah masuk karena nanti datanya sudah ada dari sebelumnya. Sudah ada karena dia bermasalah di rekeningnya. Banyak yang rekeningnya bermasalah sehingga di 2020 termin ke-3 itu banyak yang nggak cair, Be. Karena nggak aktif itu, Be. Ya. Ya itu bentar, itu satu pengalaman juga nih Bapak Ibu teman-teman semua, tolong diingatkan lah. Kalau memang dananya turun jangan dikuras habis gitu loh. Sisakan 100 atau 200 untuk tunggu nomor rekening gitu loh. Jadi sewaktu-waktu itu masih bisa dipakai gitu. Kalau dikuras habis tinggal 50.000 berarti bank akan menutup. Berarti orang ini udah mengundurkan diri gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, tolong diingatkan teman-teman. Mungkin untuk klarifikasi aja Pak Yatno, ini kebetulan memang yang guru yang bersangkutan itu pada tahun 2019 dia sudah mendapatkan. Pas kebetulan tahun 2020 dia tidak mendapatkan, padahal rekeningnya aktif dan jumlah saldo juga masih di atas 200-an gitu. Terdelet ya, termasuk yang terdelet. Iya, terdelet kali. Terdelet gitu, termasuk terdelet. Nah, cuma untuk tahun 2021 ini kan kuota yang kemarin kan masuk 10 yang mendapatkan, sebenarnya ada 11. Nah, untuk yang sekarang karena memang sudah ada yang diangkat menjadi PNS, otomatis Podiknya juga dia dikeluarkan, ditarik oleh sekolah yang sekarang nih yang baru PNS. Nah, artinya guru yang kemarin tidak mendapatkan atau terdelete, nah dia akan kami ajukan lagi dengan tetap kuotanya masih sama artinya. Gitu. Oke. Siap. Oke ya, bisa. Oke, bisa ya. Iya. Oke, yuk. Lanjut, yang lain? Pak, saya Pak dari Al-Azhar. Oke, siapa? Silakan. Pak Hamid, Pak. Ya. Ini berarti kasusnya sama ya. Kalau di Al-Azhar kan ada SMP 1 Al-Azhar dan ada SMP 2 Al-Azhar. Ada 2 orang guru yang dia dimutasi di 2 sekolah yang ini, Pak. Bagaimana untuk kasusnya? Apakah misalnya ada guru A, ada guru B. Ini pindah ke Al-Azhar 1 di Kebayoran Baru, kemudian yang di Kebayoran Baru pindah ke Pejaten, Al-Azhar 2 Pejaten. Apakah ini pengajuannya apakah dari awal sekolah saja atau memang
proses datanya bisa berubah. Makasih Pak pertanyaannya itu. Baik, itu yang pindah ke Pejaten usulkan sesuai dengan yang ada di Pejaten, dan yang di Al-Azhar Kebayoran Baru atau Kemang biar diusulkan di Kemang. Baik Pak, makasih Pak. Gitu ya. Ya siap Pak. Oke, gitu aja ya. Ya, Pak. Oke, ya. Makasih. Pak izin Pak, bertanya Pak. Ya, siap. Pak Aris Pak dari SMP Sumbangsi. Ya, Baris. Iya. Ini sekretaris ini yang nanya. Silakan Baris. Ya siap Pak. Kebetulan TU kami berganti baru ini Pak. Terus TU yang baru ini sebenarnya di sekolah yang lama masuk Pak sebagai penerima dana hibah. Cuma kenapa mungkin sama seperti tadi mungkin rekeningnya mungkin hangus ya, dan sudah mengurus baru, namanya ada memang cair, dia tidak yang termasuk dikilir. Cuma pas cairan kok tidak bisa yang di sana ya, di Jakarta Timur lah, Condet. Nah apakah dengan kuota yang ada sekarang beliau bisa masuk lagi di sini? Nama beliau ada di sekolah sebelumnya. Di Condet, di Timur. Di Timur waktu itu nggak di Condet Pak. Ada. Iya maksudnya sudah diajukan dari Timur. Tapi tidak bisa cair juga mungkin, karena ada apa gitu. Terlambat mengurus apa gimana? Kalau salah informasi terlambat katanya. Terlambat. Terlambat kesalahan. Sudah apa waktu itu? Sudah perbaiki ya? Iya. Ya. Pak Kris. Ya, siap. Yang TO yang lama kemana? Resign Pak. Resign. Oh, kalau itu bisa diajukan di situ. Yang penting sesuai dengan kuotanya. Ya, tidak berubah. Tidak berubah kuota. Ya. Udah ajukan aja dari situ. Kuotanya kan nggak berubah. Misalnya 15 orang, 13 guru, 2 tendik, ya udah nggak apa-apa. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Mau nanya Pak. Buat ada lagi? Pak Aris ya. Pak, mau nanya Pak. Itunya dimasukkan dulu. Yang data TU barunya itu dimasukkan ke WPGRI. Datanya. Data tendiknya. Supaya nggak kejadian kayak tahun kemarin ya. Bukan saya tahu kasusnya. Jadi TU operator Pak Aris itu dia dari Jakarta Timur. Ya. Termasuk yang rekeningnya nggak aktif ya. Jadi di pasar minggu, sedangkan kami pasar minggu menerima datanya yang pasar minggu. Jadi data dari Timur nggak tahu ya kita. Yang harusnya memperbaiki itu cabang Pak Timur, Kramat Jatinya. Ya. Kalau kita kan ngurus yang data yang bermasalah, yang rekeningnya nggak aktif, kita share. Yang nggak aktif nih siapa aja, kirim nomor rekening yang udah pasti aktif. Nah, di sana dia nggak bermasalah, nggak terurus di cabangnya gitu. Terus jadi ketika ada kasus yang mutasi gitu, kalau bisa yang mutasi ditarik datanya dari WPGRI-nya. Kalau bisa ditarik, pindahkan ke sekolah yang sekarang. Berarti itu beda makanya, Baris. Siap. Saya langsung konfirmasi ke TU saya. Terima kasih Pak Poji. Pak Aris, yang lama jangan diusulkan lagi ya. TU yang lama jangan diusulkan lagi. Sudah out Pak. Oh gitu ya, oke. Iya. Pak. Ada lagi? Yang mau tanya? Saya Pak, mau nanya Pak. Siapa nih? Dari mana? Saya Pak. Ya, silakan Pak Fikar. Dari SLB Marasi Pak. Di kami itu kan dapat kuotanya guru 13 dengan tendik 6. Nah, pendataan untuk tahun ini dari tendik itu kami pindah ke guru karena memang dia sudah jenjangnya naik ke tingkat ke guru 2 orang. Apakah pengajuan sekarang itu saya masukkan tetap di tendik apa ke guru Pak? Dengan jumlah kuota yang tetap 13 sama 6. Tetap aja di tendik dulu nggak apa-apa. Oh, tetap di tendik aja dulu ya Pak ya. Biar aman dulu. Biar aman dulu ya Pak ya. Jadi biar aman dulu aja. Oke, jadi yang data di Dapodik sudah masuk ke guru Pak, tapi gitu. Nggak masalah ya Pak. Saya kira nggak masalah itu. Nggak masalah ya Pak. ada. Jadi tetap yang 2 itu tetap saya ajuin di tendik ya Pak. Ya.
Kecuali yang Terus ada satu lagi Pak. lebih banyak ya. Kenapa? Ada satu lagi Pak. Apa Guru Pak? kami ada yang meninggal 1. Jadi kuotanya ada celah 1. Tapi ada guru juga Pak yang belum mendapatkan. Apa boleh kita ajukan di situ Pak? Yang baru? Iya. Yang baru jangan dulu deh. Jangan dulu. Jadi Jangan dulu. kuotanya kita Berarti lebih turun, 1 ya Pak untuk guru ya. Ya, nanti di keterangan saja dulu. Iya, keterangan dulu. Ya Bu. Saya Pak Yatno tanya Pak Yatno. Siap. Makasih Pak Yatno, Bu Karti sama Pak Uji. Oke, yuk. Dari mana nih Pak? Meninggal dari mana? Pak Yatno saya bertanya Pak. SLB itu Bu Karti. SLB Bu, terima kasih Bu. Lapor ke saya Pak ya. Tolong kasih nanti saya lapor Bu. diinformasikan ke Bu Karti. Nanti saya lapor Ibu. Ya, Pak Widiar, tolong diinfokan. Ya, Pak Yatno. Ya, siap, Bang. Silakan. Ya. Gini Pak Yatno, di tempat saya guru 9, tendik 5. Kemarin saya ajukan. Terus permasalahan begini dari ketua yayasan, jadi yang kemarin-kemarin mendapat diganti, artinya digilir Pak. Jadi tidak yang kemarin mendapat nanti tidak akan mendapat, tapi diganti yang baru sekarang ini. Apa bisa Pak ini? Ya, tendik yang tendik. Jangan ganti data baru. Ya. Misalnya datanya Mas Bambang, jangan diganti data saya. Oh iya. Nah, nanti gini Mas. Yang lama dulu Pak, cari aman Pak. Iya. Nanti gini Mas. Iya. Kebijakannya diatur di sekolah. Gitu loh. Oke. Kalau mau di rolling seperti itu, kebijakannya diatur sekolah. Kalau bisa jangan di rolling lah. Misalnya kalau orang yang nggak dapat, diajak aja saweran teman-temannya yang udah dapat itu. Oke. Gitu loh. Masalah ini yayasan yang mengajukan Pak. Oh, jadi gitu. bergantian seperti itu. Makanya, jangan. Nanti kalau data baru dielet atau dikira orang baru semua. Siap Pak. Gitu. Siap. Terima kasih. Oke, yo Mas. Yo. Mari nggak ada ya. Pak Boji kira-kira begitu ya. Jangan diganti dulu. Iya betul. Ya, biar aman aja dulu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Lagi Pak. Untuk Pak Fauzi ya. Mau nanya dulu Pak Fauzi, untuk pemberkasan verifikasi tanggal 9 sampai kapan itu? Ada. Tanggal 9 sampai 2 pekan ya. Waktunya cuma Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya enggak. Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis. Terus pekan Kamis. depannya juga sama. Nanti jadwalnya saya buat Bu Karti ya. Oh gitu, baik. Siap Pak. Oke. Nanti bisa tutup aja. Mungkin sedikit masukan Bapak dan Ibu. Pertama adalah nomor rekening. Itu kemarin juga sama Ketua Selatan itu ditanyakan lagi ada yang tidak jelas. Jadi mohon fotokopi nomor rekening itu jelas. Seandainya samar-samar, ditulis saja di bawahnya kasih keterangan gitu, angkanya biar jelas. Oh, fotokopi ulang. Ya. Fotokopi ulang. Oke, sampai jelas tulisannya itu angkanya gitu. Kemudian untuk penyerahan nanti mohon jangan deadline. Karena kadang kalau ada kesalahan walaupun berulang-ulang kadang masih ada jadwal yang keliru gitu. Jadi jangan mendekati biar ada spare waktu gitu aja sih. Oke. Siap Bu Karti. Makasih masukannya. Ya, terima kasih. Ada lagi Asmanun? Ya. Pak, tadi ketinggalan. Untuk teknisnya ini kalau untuk format 1 dan format 2 itu kan tadi diketahui atau ditandatangani oleh Ketua Cabang PGRI Pasar Minggu. Nah, itu kan sebelumnya diverifikasi oleh petugas dari Cabang Pasar Minggu nih, misalkan Pak Fauzi. Nah, apakah itu kita cantumkan juga nama petugas? Maksudnya begini. Jadi di format 1 dan format 2 itu ada tanda tangan kepala sekolah, petugas verifikasi, dan ketua cabang. Apakah seperti itu, Pak? Pak Boji, teknisnya hanya ketua cabang ya? Ketua cabang aja deh. Ketua cabang aja. Ya? Berarti di kanan kepala sekolah, di kiri ketua cabang PGRI. Ya. Pasar Minggu. Nanti Pak Boji verifikasinya beri centang pakai pensil aja, dicentang. Oh, berarti dari verifikasi. Iya. Itu aja. Jadi lembar yang dia bikin 2 ya, 1 buat kita,
satu lagi buat dibawa ke sekolah. Nah, nanti setelah saya verifikasi lembar yang buat kita baru disampaikan ke Babe buat tanda tangan setelah saya verifikasi. Atau misalnya kalau misalnya nggak ada Babe nggak ada di tempat, saya keep, saya simpan. Nah, besok sekolahnya baru ngambil. Gitu, Be. Ya, siap. Insya Allah ada. Oke. Betul itu. Ya siap Pak, jelas. Dah, cukup? Cukup. Cukup, Pak Haji? Iya, alhamdulillah. Ya, jadi disumarikan pertama kuota untuk pencalonan dana hibah itu sudah ditetapkan dan tiap sekolah sudah menerima ya jumlahnya dan tidak keluar dari kuota yang sudah diberikan. Kalau misalnya ada pengurangan berkurang, misal kuotanya 33, sedangkan kondisi sekarang gurunya 31, dikumulasi, mutasi keluar 2. Jadi kita kecamatan akan merekap kira-kira sisa kuota untuk pasar minggu dari yang diberikan oleh kota 1.619 itu kira-kira sisa berapa. Nanti kami akan berdiskusi menentukan sisa kuotanya itu akan diberikan seperti apa. Terus untuk pemberkasan POM 1 dan POM 2 harus ada sebelah kirinya ada tanda tangan ketua cabang. Langsung aja ditulis Dr. Andes Suyatno MPD. Diketik dan tanggalnya itu tanggal sesuai pembuatan suratnya. Sesuai dengan pemberkasan. Sesuai pemberkasan. Jadi buat tahun ini tidak mendownload dari web PGRI ya Bapak Ibu. Jadi mengetik di Excel. Nanti datanya baik fisiknya nanti sesuai dengan pembebaskan anak-anak bisa berinteraksi sesuai dengan pemberkasan. Sedangkan softnya kayak gitu kan Mas, kayak tutup-tutup begitu, model begitu. Tolong Bapak Ibu yang tidak berkepentingan bicara, sekali lagi jangan bicara. Ini kepentingan bersama buat kita bersama. Tolong di mute. Sekali lagi mohon Bapak Ibu yang tidak berkepentingan bicara dan tidak hubungannya dengan dana hibah, tolong di mute. Biar nanti Pak Fauzi dan Pak Yatus Bukati tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi selanjutnya dan pada saat kita mengajukan, alhamdulillah kita selesai semua. Nggak ada tanya lagi. Tolong diperhatikan. Terima kasih. Oke. Iya. Jadi lanjut Bang. POM 1, POM 2 ditandatangan oleh ketua cabang terlebih dahulu tanggalnya sesuai tanggal pemberkasannya. Terus SPTJM yang nanti dibuat itu materainya materai terbaru, materai 10.000. Karena misalnya nyari buat 10.000 itu susah. Jadi 6.000 jadi ada 2 di tiba 6.000 2 didepetin tanda tangan. Kalau masih simpan materai yang 3.000 jadi 4 dijejerin. Masya Allah, jangan Bang. Lebar banget Bang tanda tangannya. Kalau dari kemarin 6.000 dan 3.000 boleh juknisnya, tapi boleh nggak kalau dana hibah? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kurang 1.000 ntar. Saya kalau dari kantor pos itu memang penggantian 6.000 atau 6.000 dan 3.000. Kembalian ntar. 4.000. Ntar minus 1.000 lagi. Udah biar usaha nyari yang 10.000. Jadi Maret baru keluar kayaknya. Oh, Maret baru keluar. Ya udah yang 6.000 2 berarti. Pak, untuk materainya ini dia berjejer vertikal atau horizontal? Maksudnya atas bawah atau menyamping? Horizontal lah. Horizontal ya. Vertikal ntar Jakartanya ketutup. Ya, benar Pak.
Iya, terus untuk pemberkasan kita mulai hari Selasa besok. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya libur. Terus di SD Cilandak Timur 02. Cilandak sama seperti di tempat Bukarti. Jadi jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis. Makan pecel nggak jauh-jauh. Pekan besok. Untuk pekan depannya tergantung nanti jadwalnya tergantung dari kota. Karena bisa jadi rekapnya itu dimintanya kapan oleh kota. Sampai sekarang kami belum dapat. Jadi untuk pekan depan Selasa, Rabu, Kamis, dan pekan depannya kita batasi sampai Senin, Selasa, lusa tanggal 16. Jangan mepet Pak Fauzi, nanti mikirin kelebihan kuota kita diskusi loh, perlu waktu. Iya, 16 berarti insya Allah cukup ya. Iya, jadi 16 setelah ditandatangan oleh diverifikasi dan ditandatangan ketua cabang, Bapak Ibu bisa mengupload form 1, form 2, dan SPTJM. Itu jangan lupa teknisnya di-scan. Scanannya 72 dpi, dijadikan satu file. Jadi urutannya form 1 dulu, form 2 dulu, baru halaman 1 form 1, halaman 2 form 2, halaman 3-nya baru SPTJM. Jangan sampai lebih dari 2 mega ketika upload ke web PGRI. Terus untuk data pesertanya yang calon itu kalau bisa seperti yang dikatakan sampaikan oleh Pak Yatong, kalau bisa mengacu di 2020. Jumlahnya, kuotanya, baik tendik maupun guru. Mungkin itu, kalau misalnya ada hal-hal lain, nanti akan kami sampaikan di grup. Mungkin itu. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Yatno Bukarti? Saya kira cukup Pak Boji. Mudah-mudahan nanti kayak Borobudur kan itu sudah ditutup 15. Ya. Iya, 15. Ya. Terus SMK Farmasi mana itu kan sudah ditutup ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum masuk bisa dimasukkan dengan kondisi kuota yang kurang itu. Tapi itu kita bicarakan dulu dengan Bu Murni, masih bisa apa enggak. Kalau bisa syukur-syukur bisa gitu ya. Karena kuotanya kurang gitu kan, dari 1.600 jadi misalnya turun jadi 1.500 kan, berarti ada 100 orang itu bisa kita ajukan yang baru gitu misalnya ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja Bapak Ibu semua, kuota yang kekurangan itu bisa buat teman-teman yang baru atau yang belum masuk. Saya kira itu aja Pak Koji. Terima kasih Gabe, supaya kita tahu belum pemberkasan. Jadi kita ketahuan lebihnya itu berapa. Jadi bisa langsung ketahuan. Jadi kalau misalnya itu kan bisa sih merombak di SPTJM sama itunya Be ya. Jadi sampai hari Senin besok ya sudah fix jumlah dari dikirimkan ke PA saya aja. Nanti jumlah guru dan jumlah tendik yang diajukan sekarang nanti akan saya buat Google Form-nya ya Bapak Ibu. Jadi langsung diisi. Nanti hari Senin sudah ketahuan jumlah kelebihan seluruhnya. Iya. Jumlah seluruhnya udah ketahuan gitu. Jadi, jadi kita nanti kekurangannya bisa didiskusikan. Sekolah lain, sekolah-sekolah tuh nggak bikinnya 2 kali nanti. Kalau misalnya udah ada keputusan dari Ibu Murni, oh boleh dimasukkan lagi yang kurang. Iya. Nanti akan saya buat Google Form-nya, jumlah real untuk tahun ini pengajuannya. Kalau yang nanti sudah keluar, jadi dilaporkan sudah keluar misalnya sekolah saya sebelumnya kuota 33 jadi 31, ketahuan udah kelebihan 2 dan seterusnya. Mungkin itu dari saya tambahannya. Cukup ya Bapak Ibu ya.
Ya. Oke, cukup Bang. Ya, kita tutup Ya, dengan membaca mohon alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Bu Linda, assalamualaikum. Pak Fauzi, Karti dan teman-teman. Oke. Ada yang itu Pak, satu Pak, ada yang tutup. Iya, TK Santa Maria. Ya, Santa Maria. Santa Maria cuma satu doang. Jadi 27 yang ngajin. Borobudur, Pak Boji, Borobudur termasuk TK-nya ya? Oh, enggak, SD? cuma SMA doang. Yang ditutup? SMA doang. Berarti TK, SMP, SD tutup Borobudur? Masih ada. TK, SD, SMP masih ada Borobudur. Oh, masih ada. Jadi Iya. SMA-nya doang yang ditutup? SMA-nya doang. Oh, kirain TK, SD, SMP. Oke, ya udah. Iya. Yuk, makasih. Mohon izin, Lip. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Om. Baru ya. Terima kasih.